Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Kembali lagi bersama saya Riandani di podcast Tutur Mama. Dan alhamdulillah kali ini sudah masuk ke episode ketiga. Ketiga itu seperti ini ya, udah masuk ke episode ketiga. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini sudah pernah live Instagram bersama saya juga waktu itu. Dan beliau ini juga yang menjadi salah satu referensi saya untuk menambah ilmu tentang dunia parenting. Siapakah beliau? Langsung saja sudah ada di samping saya, Ibu Farah. Selamat pagi, Ibu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ari. Yeah. Gimana, sehat, Mbak? Oh, alhamdulillah sehat. Bu Farah gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah begini. Cuaca cerah, semoga ikut cerah juga ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Farah ini nih kebetulan lagi liburan ke Jogja, terus kita dipaksa ya ceritanya, kita paksa untuk datang di podcast Tutur Mama gitu. Gimana nih Bu liburannya di Jogja? Ya, mulai berasa pandemi sudah mulai berkurang ya. Bandara udah rame, di mana-mana, apalagi Jogja nih macet banget sekarang. Jadi nggak kayak nggak ada pandemi aja kemarin gitu, padahal masih berlanjut ya. Tapi alhamdulillah, maksud saya sudah mulai lebih baik ya. Oke, betul. Nah, Bu Farah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya, bisa dijelaskan dulu Bu Farah ini atau diperkenalkan dulu Bu Farah, tentang Bu Farah. Saya dosen, saya kemudian juga seorang praktisi psikolog, kemudian ibu 2 orang anak. Alhamdulillah. Dan yang jelas seorang istri ya. Yeah. Nah, itu yang paling utama sebenarnya profesinya mungkin. Aktivitas sehari-hari ya masih mengajar. Kalau praktek profesi mungkin belum gitu ya. Belum saat ini karena masih kesibukan dengan aktivitas di dosen, jadi memang belum ada. Ya selebihnya mungkin dengan anak-anak. Gitu. Ya. Okay. Oh ya Bu, boleh tanya-tanya sedikit nggak nih, kan berlibur di Jogja ini kan banyak orang nih yang bilang kalau Jogja gitu tuh kota yang enak untuk dikunjungi. Kalau di Bu Farah sendiri tuh apa sih yang bikin Bu Farah senang atau hal yang dirindukan dengan Jogja itu apa? Saya 13 tahun hidup saya di Jogja ya, Mbak. Jadi sejak saya S1 tahun 99, kemudian S2 tahun 2005. S3 kemarin 2014, jadi kalau hitungannya udah 13 tahun, jadi setelah setengah umur itu di Jogja. Yang jelas kok Jogja itu memang kota yang sangat ramah. Jadi ketika misalnya dulu waktu setelah selesai S2 berkeluarga punya anak gitu ya, berpikir untuk lanjut S3, yang terpikir ya yang pertama kali Jogja, karena kotanya paling nyaman. Orang-orangnya ramah, lingkungannya juga tenang, aman, saya pikir begitu. Dan satu lagi budayanya itu memang kental banget ya. Jadi misalnya ada museum, ada tempat-tempat pembelajaran anak itu banyak banget di sini. Tempat-tempat wisata juga begitu. Tapi yang paling kerasa banget itu nyamannya. Orang-orangnya nyaman, ramah, halus gitu ya. Jadi kalau balik ke Sumatera lagi sempat jet lag juga, kayak orang dari luar negeri gitu jet lag ya. Tapi saya juga sempat begitu balik ke Padang, karena udah lama juga di Jogja. Ya beda ya gitu, ini bukan Jogja lagi nih, gitu. Ini udah Padang yang budayanya udah beda. Tapi yang paling utama saya pikir kenyamanan itu ya, dan keramahan orang-orangnya. Itu yang paling mengundang banget untuk datang kembali. Dan kalau orang-orang Sumatera sih kadang kalau udah ke Jogja susah baliknya. Gitu. Biasanya udah betah di sini aja gitu. Bener nggak? Tanya deh yang ini di sini tuh yang magang atau pasti. Kan di sini kan gitu. Mending nggak usah balik aja. Tanya aja. Tapi kalau boleh tahu Bu Farah lahir dan besarnya di Jogja atau di Sumatera? Saya lahir di Padang, sampai dengan SMA saya di Padang, kuliah S1 saya di sini, pulang sebentar untuk bekerja, kemudian S2, kemudian diterima jadi dosen, ngajar sekitar 6 tahun, balik lagi ke Jogja. Ya itu, jadi kalau kayak Harry Potter saya darah murni, darah murni, bukan darah campuran. Iya betul. Oke, Bu. Jadi Bu Farah ini, beliau itu adalah seorang mama, kemudian juga seorang dosen juga, dan
aktif di dunia parenting juga ya Bu ya, seperti Ya. itu. Nah Bu, kita ngobrol-ngobrol mulai masuk ke pembahasan parenting nih. Oke. Kan banyak banget nih ya Bu ya permasalahan, isu parenting kayak gitu ya kan. Apalagi saat kita udah memutuskan menjadi orang tua, kita memerlukan ilmu yang ternyata itu nggak didapat waktu kita belajar, gitu Iya, Bu ya. betul. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kita orang tua itu belajar otodidak, belajar dari anak, mungkin seperti itu. Dan kasus yang saat ini terjadi itu orang tua dihadapkan dengan kondisi pandemi, nggak cuma orang tua ya, keluarga, anak dan semuanya kayak gitu. Sehingga saya baru mendengar itu ada istilah digital parenting. Nah, sebenarnya itu digital parenting sendiri itu apa sih Bu Farah? Ya, digital parenting mungkin kalau kita bahasakan bagaimana pengasuhan di dunia digital saat ini ya. Kalau saat ini kan kita memang berada di era teknologi itu berkembang dengan sangat pesat dan semuanya memang serba digital. Bahkan kalau ke aktivitas sehari-harian kita aja sekarang kan udah cashless ya. Semua udah pakai aplikasi gitu ya. Udah semuanya serba digital, aplikasi apapun terkoneksi. Dan tinggal pencet, kita terkoneksi kemanapun. Nah, tentu kalau kaitan dengan pengasuhan, ya bagaimana mengasuh anak-anak kita di era digital ini. Ya, seperti itu. Karena kita nggak mungkin dong kemudian dengan kekhawatiran luar biasa misalnya, udah nggak usah kasih gadget, udah nggak usah ini itu terkait dengan gadget dan lain-lainnya, nggak bisa. Anak kita nanti hidup sekian tahun yang akan datang, justru teknologinya bisa lebih berkembang dari sekarang gitu. Jadi kekhawatiran yang sangat dan kemudian membuat kita memprotek anak kita dari teknologi juga nggak bisa, karena dia kan nggak hidup untuk saat ini gitu. Kita juga tidak akan membersamai dia terus gitu. Ya, sehingga sebenarnya bagaimana kita menyiapkan pengasuhan yang memang itu bisa membantu anak kita beradaptasi nanti di mungkin ke teknologi digital yang semakin berkembang pesat lagi gitu ya. Sekarang orang udah ngomong misalnya wisatanya nggak ke luar negeri, kemana, ke bulan. Gitu kan. Nah, tentu juga dengan aplikasi yang berkembang dengan sangat pesat sekarang gitu ya. Mau nyari jodoh aja sekarang pakai aplikasi kan. Ketemunya lewat aplikasi banyak loh sekarang. Sekarang jadi tren. Iya, jadi tren. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di anak kita nanti gitu ya. Ketika mungkin teknologi udah cepet banget gitu. Jadi orang tua harus menyiapkan anak, memberikan pengasuhan yang memang mempersiapkan dia untuk memasuki era itu. Ya, betul. Bagaimana kemudian kan sekarang ada istilahnya VUCA ya. Dunia yang berubah dengan cepat, ketidakpastian gitu ya. Pandemi kayak gini juga harus kita adaptif sekali. Siapa yang bisa memprediksi tahun 2020 tiba-tiba ada pandemi? Benar. Semua langsung kolaps gitu ya. Perhotelan, segala macam, banyak industri yang mengandalkan konsumsinya adalah dari orang, ternyata kolaps semua gitu ya. Tapi juga ada industri yang tetap bertahan dengan melakukan berbagai macam inovasi-inovasi gitu kan. Nah, kita butuh atau kita perlu membekali anak-anak kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan dunia yang tidak pasti. Terus kemudian bagaimana mereka berkreasi gitu ya. Karena kenapa misalnya Gojek ada dan kemudian booming, itu kan sebuah inovasi, itu kan sebuah ide kreatif gitu ya. Atau apa sih yang sedang berkembang sekarang kan banyak banget nih. Nah, itu kan kaitannya dengan bagaimana anak-anak atau orang-orang itu kemudian menciptakan kreativitas baru, berinovasi. Nah, itu sebenarnya bisa dimulai dari keluarga gitu, dari pengasuhan sebenarnya. Nah, bagaimana orang tuanya, ayah ibunya menyiapkan anak-anaknya untuk jadi yang seperti itu. Atau sekarang juga mungkin banyak juga kita temukan generasi rapuh gitu ya. Jadi, mental health kayak gitu. Ya, kita kan nggak bisa cuma hanya fokus, gue pengen anaknya nanti ke depan kerjanya ini nih. Tapi bagaimana mental si anak siap jadi orang yang memang bekerja dan sukses. Nah, itu kan juga harus disiapkan gitu. Bagaimana dia juga belajar gagal, bagaimana dia juga harus berusaha untuk dirinya sendiri. Nah, itu perlu disiapkan dengan era digital sekarang. Coba deh anak-anak sekarang gitu ya, apalagi udah 2 tahun pandemi ini, masih selesai aja ya. Iya. Ada angkatan
yang angkatan 2020 tuh nggak pernah mungkin mengalami kuliah di kampus sama sekali. Kampus, ya. Kan sejak awal pandemi mereka masuk lulus SMA langsung ketemunya belajar online kan gitu. Oh, kemarin begitu udah mulai buka kampus kan semangat banget datang ke kampus gitu ya. Tapi kesini kok mundur lagi, hujan. Bu, online aja Bu. Malah mintanya kayak gitu ya Bu ya? Mungkin juga berbagai faktor bisa ya. Tapi saya pikir juga kita perlu menyiapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang juga kuat gitu ya. Bukan pribadi-pribadi yang rapuh, yang begitu ketanggor masalah langsung down, kemudian berpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, semua kan berawal dari keluarga itu semuanya. Semuanya berawal dari keluarga. Bagaimana ibu dan ayah kemudian memang memberikan pengasuhan yang membuat anak itu tumbuh jadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan. Anak-anak yang kemudian bisa berusaha untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Gitu. Nah, ya kaitannya dengan digital tadi tentunya gitu ya. Itu mungkin jadi kalau bahasan tentang digital parenting termasuk saya sebenarnya. Saya ini kan orang tua yang mungkin bisa dibilang digital imigran. Oh ya. Ya, mulai dari usia ketika saya mainnya dengan kelereng. Kelereng bener sama sih Bu, saya juga. Mainnya dengan karet. Iya. Dan kemudian berpindah masak-masakan. Berpindah kemudian sekarang dengan teknologi yang cukup pesat. Saya ngerasa saya tuh nge-lag gitu dengan ketika anak-anak saya main Roblox, main apa. Saya pengen tahu apa sih itu, kok kamu bisa main itu, apa sih serunya gitu. Jadi secara kalau dibilang digital imigran, saya mengalami migrasi dari teknologi yang tidak terlalu berkembang pesat dulunya dengan sekarang yang sangat pesat dan sedangkan anak-anak saya begitu lahir kan teknologi udah berkembang gitu ya. Udah dengan handphone, udah dengan mungkin sekarang aplikasi di handphonenya juga udah berkembang dengan pesat gitu ya, segala game yang mereka bisa berinteraksi juga di sana. Karena main kan udah asik sendiri sambil main gitu, ngobrol kayak orang ngobrol-ngobrol ngapain sih gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Padahal ternyata dia kan main game online yang artinya di dalamnya selain dia nge-game, dia juga bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kayak ada dunia sendiri juga di situ. Gitu. Nah, kalau orang tuanya gagap, kalau orang tuanya nggak ngerti, dia kan kehilangan dia nggak bisa paham nih apa sih yang sedang dilakukan anak saya. Dan riset-riset yang ada itu juga menunjukkan bahwa orang tua yang kemudian tidak involve dengan aktivitas yang dilakukan anaknya itu, anaknya juga berpotensi mengalami masalah-masalah seperti cyberbullying gitu ya kan, kaitannya dengan teknologi ya. Banyak juga orang tua yang nggak tahu bahwa ternyata ketika anaknya itu aktif di sosial media yang sekarang kayaknya dari bayi aja udah dibuatin gitu ya. Benar. Kadang biar nggak rewel gitu dikasih. Nggak, maksud saya aplikasinya sendiri kan misalnya kayak sekarang Instagram, Facebook, TikTok gitu kan sebenarnya ada usianya kan. Email aja ada usia kok, di atas 17 tahun. Tapi kan orang tua sekarang enggak. Dari kecil anaknya udah dibuatin sosial media untuk posting foto, untuk apa segala macam. Nah, apalagi kalau orang tuanya itu juga kayak gagap gitu ya. Apa-apa diposting. Belum paham efek positif negatifnya seperti itu ya. Seperti kemarin kan ada yang gagap, kemudian ada aplikasi di Instagram yang post dong nama kecilmu, nama ibumu, dan semua data-data yang terkait dengan hal-hal pribadi. Katanya sih buat seru-seruan, ternyata akhirnya bobol kan, gitu. Rekening bisa dibobol karena dia sudah nge-share informasi pribadi, data pribadi Itu kan artinya anak-anak atau remaja-remaja kita ini nggak siap atau nggak punya literasi terkait dengan bagaimana sih menggunakan teknologi. Hanya mengikuti saja. Hanya ikut aja, lagi tren nih, ayo ikut. Tapi kan nggak ngerti bahwa sebenarnya kalau nge-share data-data pribadi di internet itu akhirnya bisa membuat dia kebobolan rekeningnya misalnya. Nah, semua di mana? Ya berpusat di keluarga dong gitu. Dimulai dari keluarga dulu ya. Karena dia pertama kali dunia terkecil yang dimiliki oleh anak, di mana dia tumbuh dan mempelajari banyak hal itu di keluarga. Kayak anak saya
Masih ketawa-ketawa main Roblox. Berapa tahun Bu sih? sekarang si kecil? Kelas 4 SD 1, 6 SD 1. Ya. Mereka udah asik aja berdua. Saya nggak ngerti gitu ya. Padahal kan seharusnya saya perlu tahu. Dan bahayanya itu adalah kan tadi ya, namanya game. Tapi kan tiba-tiba bisa muncul iklan. Iya. Iklan ini betul kan itu. nggak bisa dikontrol. Kontrol betul. Isinya apa? Bentukan orang di dalamnya kayak apa? Nah, terkadang potensi bahayanya juga dari situ. Kan cuma nontonin YouTube. Anakku cuma dinontonin YouTube kok. YouTube-nya iya, tapi iklannya kan nggak tahu yang muncul apa. Wong mereka dapat penghasilan dari iklan kok. Ya. Itu potensi bahaya. Terpapar pornografi, terus kayak tadi saya cerita cyberbullying gitu ya. Betul. Ada beberapa kasus yang orang tuanya nggak tahu bahwa anaknya itu sudah jadi korban cyberbullying gitu ya, di sosial media, dan akhirnya sampai ya terburuk mungkin sampai depresi. Iya, banyak gitu, sekali itu sekarang case-nya muncul. Nah, orang tua kan nggak tahu. Bahkan ada juga saya pernah baca bagaimana anjurannya itu agar orang tua juga ikut mengontrol bagaimana aktivitas anaknya di sosial media gitu. Apakah akan menyaru jadi orang lain atau kemudian tetap menjadi dia tapi dia melihat ininya, walaupun mungkin ada penolakan dari anak ya. Betul. Mesti penolakannya apa? Ya, takutnya mengganggu privasi kayak gitu-gitu kan. Mama ngapain sih ikut-ikut aku sosial media? Ini kan duniaku, nggak perlu ikut-ikut gitu ya. Nah, kenapa anak khawatir orang tuanya ikut? Ya mungkin relasi dengan orang tua nggak begitu bagus gitu ya. Komunikasinya nggak begitu bagus. Dia terlalu over juga mungkin orang tuanya. Takut aktivitasnya ini diketahui gitu kan. Emang ngapain sih dari sosial media kok takut misalnya. Nah itu jadi perlu di ini tadi kemungkinan pembobolan data, cyberbully, konten pornografi, dan mungkin bisa juga sampai ke konten-konten yang tidak sesuai untuk anak usianya, entah itu kaitannya dengan terorisme, entah apa, itu kan juga bisa masuk ke sana gitu ya. Dan itu kalau orang tua nggak mengedukasi dari awal pada anak kan nggak ngerti, excited nih megang HP, explore gitu ya, dari satu keyword aja kan bisa kemana-mana. Iya. Apalagi anak-anak kita kan suka mengikuti kayak influencer atau tokoh-tokoh kayak gitu-gitu kan. Kalau kita nggak mengawasi juga dia bisa terbawa dengan gaya yang bersangkutan seperti itu kan, Bu. Iya, walaupun sebenarnya nggak semua negatif ya. Toh konten-konten positif juga banyak. Kayak anak saya yang besar juga, saya kaget-kaget ketika dia tahu banyak informasi baru dari YouTube. Mama tahu nggak ini? Oh iya bang, kok bang tahu dari situ katanya. Artinya kan seperti dua mata pisau gitu. Artinya satu sisi dengan perkembangan digital yang berkembang dengan sangat pesat ini sebenarnya memungkinkan anak untuk mengeksplorasi banyak sekali informasi yang orang tua mungkin nggak bisa ngajarin, nggak bisa ngasih tahu gitu ya. Tapi di sisi lain ya itu ada juga bahaya-bahaya yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua sebelum kemudian memutuskan memberikan gadget pada anak. Kadang sekarang kan itu ya, kadang anak umur 5 tahun saya ketemu di rumah makan, biar anteng gitu kan, terus disuapin juga matanya tetap ke sini gitu. Atau kemudian ada kasus-kasus misalnya anak mengalami entah keterlambatan bicara, entah itu kemudian interaksi sosialnya buruk. Kenapa ya? Anak yang seharusnya itu berinteraksi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, kesehariannya adalah menatap satu layar yang memang itu hanya satu sisi. Kalau kita berkomunikasi kan dua nih, ada interaksi mata, saya bisa baca ekspresi, saya bisa meniru apa yang Mbak sampaikan. Tapi kalau di menatap layar gadget kan enggak, dia hanya melihat, terbatas interaksinya. Nah, padahal misalnya untuk usia-usia balita ya, itu adalah usia emas di mana dia seharusnya lebih banyak bereksplorasi dengan lingkungan, mendapatkan stimulus secara langsung ya. Dan utamanya orang tua ngajakin anaknya ngobrol, membacakan cerita
cerita, kemudian bercanda dengan anak, interaksi skin to skin yang menguatkan kelekatan dan bonding misalnya. betul. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Tapi sekarang enggak. Makan disuapin, matanya tetap ke handphone, ke layar. Atau ngelarang anak nggak boleh, tapi mama sama papanya ngelakuin. Itu juga tetap orang tua harus memberikan contoh dulu ya Bu ya, Iya, sebelum memang memberikan ini. Yang paling susah itu adalah konsistensi. Oh betul, konsisten. Saya juga ngerasa gitu, kadang anak-anak protes, mama nih nggak boleh ini tapi kok masih melakukan. Oh iya ya, makasih ya udah diingetin, udah diakui juga, kita juga keliru. Masa si orang tua nggak boleh salah? Orang tua pasti ada salahnya juga. Dan kalau anak ingetin ya, oh iya, makasih ya bang, gitu. Makasih ya dek, gitu. Ya konsisten ya. Ayahnya, ibunya, mama papanya di rumah ketika memang membuat sebuah aturan terkait dengan penggunaan gadget, ya konsisten gitu. Sekarang nggak boleh main, nggak boleh pegang gadget sambil makan. Papanya nonton lewat laptop. Enggak sih, gadget bukan lewat laptop. Tetap harus ada perjanjian antara orang tua, kesepakatan jelas. dengan anak ya Bu ya. Anak bisa kemudian belajar tentang aturan di dunia sosial di luar keluarga. Dia belajarnya dari keluarga. Kalau ada aturan yang ditetapkan oleh ibu dan ayahnya dan kemudian dikomunikasikan, diterapkan di keluarga, dia belajar nih di luar. Oh iya ya gitu. Sama papa kalau gini nggak boleh, sama mama gini nggak boleh. Nah dia ketika berinteraksi dengan orang lain, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi kalau menurut Farah sendiri nih, sebaiknya tuh orang tua memperkenalkan seperti media sosial seperti itu tuh di usia-usia berapa sih kalau menurut Farah? Sebenarnya ya sih kalau sebelum 5 tahun nggak sama sekali lah gitu. Sebelum 5 tahun? Iya, jangan. Bahkan ada yang ini sebelum 5 tahun sama sekali tidak boleh ada gadget. Karena pada fase itu kan memang perkembangan otak sedang bagus-bagusnya, sehingga seharusnya dia mendapatkan stimulus dari lingkungan yang baik. Kemudian untuk menatap layar dengan mata anak-anak yang masih terus berkembang, kan blue screen yang itu kan mempengaruhi ya. Nah itu juga sebenarnya mungkin ketika memasuki usia sekolah ya, dan itu juga karena kebutuhan pembelajaran kan. Karena kebutuhan pembelajaran, makanya mungkin kita boleh memperbolehkan, tapi juga durasinya harus dibatasin gitu. Dibatasin misalnya maksimal berapa, 1 jam atau maksimal 2 jam kalau itu emang dikaitkan dengan pembelajaran ya sehari. Setelah itu mari lakukan aktivitas yang lain ya. Nah, ya cuma ya itu untuk konsisten itu susah gitu, karena memang dunia kita emang gak pasti dari sini juga kan. Saya tuh kemarin juga dapat cerita gitu kan, gimana ya, saya tuh nggak bisa untuk tidak memberikan gadget kepada anak gitu, apalagi saya tuh mengasuh anak sendiri gitu ya kan, anak lagi minta di aktif-aktifnya, mesti kan minta ditemanin bermain, sedangkan ibunya juga punya aktivitas sendiri, jadi biar anteng kayak gitu diberikan gadget seperti itu. Kalau menurut Farah, kalau misalnya mendengar seperti itu, bagaimana tanggapannya? Ya mungkin yang harus diperhatikan mungkin konten ya. Dia umur berapa, konten yang ditunjukkan pada anak sesuai apa enggak, dan kemudian perlu lihat tadi yang saya bilang potensi-potensi negatifnya itu ya, yang ada iklan dan lain-lain gitu kan. Katanya sih suitable for children, nah tapi tiba-tiba iklannya malah apa gitu misalnya. Gak nyambung. Ya, artinya di satu sisi menonton misalnya video, menonton kemudian lagu-lagu itu kan juga menstimulasi anak sebenarnya, walaupun itu satu arah ya. Itu cukup membantu juga. Tapi di sisi lain, orang tuh perlu memperhatikan kontennya apa, sesuai nggak untuk usia anak, kemudian durasinya berapa lama. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang ngerti juga lah ya ibu-ibu rumah tangga gitu. Baru mau mulai ini anaknya, Bun temenin gitu, Bun ini misalnya, iya. Ya gimana lagi, artinya kita perlu mengajarkan juga anak-anak untuk bisa menggunakan gadget itu secara bertanggung jawab gitu. Kan tadi ketika kita cerita ada yang rapuh ikut-ikutan gitu kan, karena insecure makin tinggi gitu, karena dia mungkin tidak belajar bagaimana menggunakan internet itu dengan bertanggung jawab, atau menggunakan gadget itu dengan bertanggung jawab. Contoh, kita bisa mengenalkan YouTube sebagai sarana untuk
menambah pengetahuan untuk anaknya. Karena itu banyak banget informasinya. Satu ketikan aja tuh keluar kan banyak Keluar banget gitu ya. semuanya. Tapi kita perlu mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak. Seperti apa itu Bu? Kira-kira? Misalnya, yang ada kayak yang bajunya terbuka, yang kemudian ada interaksi yang terlalu intens seperti pelukan dan lain-lain, laki-laki dan perempuan yang bukan ini mungkin nggak boleh ditonton gitu ya. Kita jelaskan mana yang boleh untuk anak-anak. Untuk pengetahuan tentang ini boleh. Untuk misalnya membuat Minecraft misalnya, oke, boleh. Lego boleh. Tapi yang nggak boleh ini kita jelaskan. Terus kemudian kita juga memberikan proteksi kan. YouTube kan bisa dibuat mode terbatas, walaupun sebenarnya ya mungkin tidak begitu ini juga, tapi setidaknya dia bisa menyaring mana konten-konten yang memang tidak layak untuk anak kan. Ya. Terus ingat juga masing-masing aplikasi itu ada usianya. Instagram 17 tahun ke atas. Masa sih kita mau kasih anak kita Instagram? Facebook juga begitu, walaupun sekarang kayaknya Facebook udah banyak ditinggalin ya. Sekarang banyak TikTok ya, TikTok. Anak SD banyak loh Bu, sekarang udah pakai main TikTok. Ya, TikTok itu sebenarnya untuk sarana kan ada juga tuh yang sharing informasi positif kan juga banyak ya. Nah, edukasi itulah yang perlu kita berikan untuk anak, bagaimana menggunakan teknologi ini untuk hal yang positif gitu. Toh nggak semuanya jelek juga kan gitu. Di YouTube juga orang bisa belajar menghasilkan uang cuma dari macam-macam kan gitu. Ada yang saya pernah baca artikel seorang anak bisa jadi miliarder gara-gara dia memvideokan cara membuat slime misalnya. Oh iya, unboxing mainan aja tuh ada loh. Unboxing mainan. Cuma di sini jangan sampai eksploitasi ya. gitu kan. Anak melakukannya dengan fun dan kemudian dia belajar bahwa dari sana dia ternyata menghasilkan sesuatu. Tapi jangan kemudian ada paksaan gitu ya. Kan dunia anak ini sebenarnya dunia bermain ya, bereksplorasi gitu ya. Bagaimana dia melihat lingkungan sekitar. Kan dulu ada meme-nya itu kan, kalau zaman dulu orang tua kalau susah narik anak ke dalam main. Bener, sekarang suruh keluar dong gitu. Betul. Ya itu potensinya banyak karena kalau anak tidak melakukan satu aktivitas dalam jangka waktu lama terus menerus kan ke fisik juga ngaruh, ke mata ya, terus kemudian ke organ tubuh yang lain. Organ tubuh bisa juga ya Bu? Kan posisi yang sama dan jangka waktu lama kan ngaruh juga ke ada istilahnya gitu ya, otot leher atau apa saya lupa gitu ya. Posisi yang sama dan jangka waktu lama. Terus apalagi sampai kurang tidur. Oh iya, coba betul. Deh yang game ya. Ini kayaknya Bu seringan Bu mereka. Iya. Ini terutama dia Bu nih, Mas Afri. Ada mahasiswa saya misalnya datang begadang, ngantuk, lusuh, kusut gitu ya. Saya mau bimbingan. Terus saya lihat, kamu ngapain kok kusut banget? Kamu aktivitas kamu kerja? Enggak Bu. Ngapain? Saya nge-game Bu sampai malam. Astaga. Saya kira fokus bikin skripsiannya. Iya. Nah, sampai ke adiksi. Nah, tadi potensi yang lain selain yang sudah kita sebutkan tadi adalah adiksi. Jadi kecanduan. Kapan itu disebut dengan adiksi adalah ketika dia memang tidak bisa mengendalikan dorongan untuk game itu. Gak bisa, pokoknya harus, kalau dia nggak dapet gelisah gitu. Oh iya, benar. Tantrum aneh gitu iya. Udah kecanduan ya Bu ya, kalau sampai ke sana itu ada sampai berjam-jam bahkan sehari, sampai berapa yang ada yang kemudian ditemukan meninggal juga kan di mana, di Cina apa di mana ya, karena fokus ke game, istirahat kurang, makan nggak teratur juga, akhirnya kan ke fisik juga. Itu adiksi. Nah itu baru adiksi gamenya ya, belum kemudian adiksi yang lain-lain gitu. Ini kan namanya adiksi itu kan ada dua ya, adiksi zat yang itu misalnya psikotropika, adiksi non zat. Nah non zat itu kayak gini, game online kah, pornografi kah, atau kemudian tontonan-tontonan yang lain yang memang membuat dia kalau tidak mengakses itu dia menjadi ada yang kurang dan marah itu seperti itu ya. Kemudian jadi emosional gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas lain kalau tidak mendapat, seperti halnya orang kalau tidak mendapatkan zat psikotropika hanya saja kan kadang hanya ini bukan zat gitu ya, tapi ini kaitannya dengan
otak ya, adiksinya di proses di otak. Nah itulah dua yang terjadi sekarang gitu ya, adiksi terkait dengan gadget. Bahkan kan ada ininya nomofobia ya. Saya baru dengar ini Bu, apa itu Bu? Nomofobia, no mobile phone phobia. Artinya ada ketakutan yang luar biasa, kegelisahan ketika dia tidak mendapatkan mengakses gadget. Secara lebih sudah cukup banyak sekarang risetnya bicara tentang nomofobia kalau saya no mobile phone nomofobia ya. Oh seperti itu ya. Jadi kalau gadget kan di tangan itu kayak ada yang gelisah itu tadi ya. Gelisah, enggak. Saya gini, bahkan cuma balik-balik doang nih gitu, padahal nggak ada yang penting gitu, tapi pokoknya buka aplikasi, balik-balik, taruh, nanti ambil lagi, gitu lagi, padahal nggak ada aktivitas berarti yang dilakukan di situ. Terus takut ketinggalan info-info gitu yang ya. Padahal juga orang nanti misal kalau nelfon nggak diangkat kan juga bisa ditelepon nanti. Betul. Atau WA, kecuali memang ada hal penting ya yang memang ditunggu. Tapi itu yang terjadi banyak gitu ya. Pada akhirnya kan kurang istirahat dan berbagai macam mungkin masalah-masalah yang lain gitu ya. Relasi di dunia. Kemudian ada lagi kan misalnya relasi di media sosial gitu ya. Interaksi dengan teman-teman. Soalnya kadang lebih banyak anak-anak tuh senang dengan berinteraksi di media sosialnya Bu, dengan dibandingkan secara langsung seperti itu. Karena mereka tidak perlu menampilkan diri mereka yang sebenarnya kan. Betul. Karena kita bisa bikin fake account yang kemudian tidak perlu menampilkan identitas kita yang sebenarnya, dan kita bisa dengan bebas berkomentar dimanapun, di akun manapun. Kan banyak tuh ya sekarang ada berita apa, terus langsung diserbu misalnya begitu ya. Nah itu ya itulah dunia media sosial gitu. Kamu tidak perlu jadi diri sendiri di media sosial untuk menghujat orang lain misalnya. Nah itu juga nih harus kita perhatikan juga ya Bu. Ya itu jadi ini juga artinya termasuk tadi penggunaan gadget yang bertanggung jawab adalah termasuk dalam hal itu. Apa sih yang boleh diposting, apa yang tidak, bagaimana mengomentari orang lain dengan bertanggung jawab gitu ya, termasuk itu. Perlu nggak sih menghujat orang sedemikian rupa di Facebook dan kemudian meminta maaf seperti tidak jadi apa-apa? Nah, apa sih istilahnya itu klarifikasi? Iya, setelah misalnya menghujat orang dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, dengan perkataan maaf aja selesai. Lalu ke orang, terus kemudian ribuan jutaan orang lain yang juga melihat komentarnya dia. Itu, jadi memang bahaya utamanya untuk misalnya hate speech, cyberbullying dan lain-lain itu adalah karena pada satu waktu jutaan orang yang terkoneksi dengan orang yang dibully itu akan melihat gitu, dan bisa saja berpotensi melakukan hal yang sama, sehingga kan rasanya lebih berat dibandingkan ini sekarang nih Mbak saya bully nih, mungkin saya dan ini aja teman-teman saya ikut bully Mbak aja yang tahu, tapi kalau di media sosial kan enggak, semuanya bisa ya, semua orang yang terkoneksi dengan dia melihat, membaca komentar-komentar negatif. Itu yang kemudian membuat dampak dari cyberbullying ini menjadi lebih parah dibandingkan dengan bullying tradisional ya istilahnya, yang face to face gitu. Kan banyak banget nih sekarang ya. Jejak-jejak digital juga pasti masih terekam juga seperti itu kan. Nah, itu caranya. Bagian dari pengasuhan adalah juga termasuk bagaimana mengajarkan anak tadi bertanggung jawab, dan ketika dia menggunakan media sosial juga seperti itu. Kamu suka nggak sih kalau orang berkomentar seperti ini padamu? Kalau kamu nggak suka, kamu nggak boleh melakukan itu pada orang lain. Kita perlu menginikan pada anak gitu, untuk berempati juga. Bahwa empati itu nggak cuma ketika kita bertemu orang lain langsung, tidak. Empati itu juga di media sosial gitu. Pantas nggak ketika orang lagi berduka, terus kemudian kamu live sambil ketawa-ketawa di dekat orang yang sedang berduka? Pantas nggak? Iya, tidak tentunya ya Bu ya. Nah itu kan bagian dari kita mengajarkan anak untuk respect others, untuk berempati gitu ya. Nah itu bagian dari pengasuhan gitu. Ya, jadi mau tanya sih Bu, kadang tuh ya saya kan pernah juga ya ketemu gitu dengan orang tua. Saya tuh permasalahan saya saat ini tuh saya susah mengontrol anak untuk tidak bermain gadget gitu. Dia udah kecanduan banget gitu. Gimana sih sebenarnya komunikasinya yang baik gitu? Saya marahin, dianya kayak gitu. Saya ngomong baik-baik, dianya malah ternyata main
curi-curi kayak gitu. Kalau nggak dikasih nangis kayak gitu. Nah, padahal kan yang perkenalkan pertama kali itu juga orang tua, ya kan Ibu. Nah, sebaiknya tuh ada nggak sih kayak komunikasi yang baik? Apalagi tadi kan Adi bilang harus ada komitmen, perjanjian antara orang tua dengan anak, seperti itu. Iya, ya itu terjadi ketika tadi ya tidak ada aturan yang jelas dari orang tua. Kemudian Misalnya kayak gimana orang tuh tua nggak aturan yang jelas? konsisten. Ya artinya kan begini, kita bersepakat dengan anak. Oke, kita sepakat main pegang gadgetnya berapa lama dalam sehari. Dibuat Iya, schedule kita yang buat, jelas seperti itu kita ya. buat ini yang jelas. Kalau misalnya berlebih, apa konsekuensinya? Terus kemudian konsisten tadi, ibu ketika anak merengek menangis, ya kita tetap dengan aturan yang sudah kita sepakatin dong, gitu. Yang kemudian anaknya nangis guling-guling ini gimana daripada ribut, udah kasih aja dia pusing misalnya. Akhirnya apa? Anak belajar dong. Orang tua juga harus tegas juga ya. Iya. Terus kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan apa yang dilakukan. Nah, sebenarnya cara yang pertama kali dilakukan adalah terkadang gadget itu adalah jadi sarana untuk kompensasi anak ketika dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua kan. Pokoknya kasih aja gadget anteng udah gitu. Orang tua sibuk dengan yang lain. Ditinggal ya gitu ya. Ya mungkin kita bisa fokus lagi bangun lagi kedekatan, bangun lagi bonding dengan anak untuk agar dia pelan-pelan bisa mengurangi bondingnya dengan gadget, tapi mulai ini lagi bonding dengan orang tua gitu ya. Pelan-pelan kurangi waktu pakai gadgetnya sedikit demi sedikit. Lakukan aktivitas-aktivitas yang lain bersama orang tua yang kemudian mengembalikan kedekatan lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika memang sudah pada taraf adiksi ya, yang memang tadi ya, itu tidak bisa lagi ditangani oleh orang tua, tentu perlu bantuan profesional. Silakan datang ke psikolog gitu ya, untuk kemudian mendapatkan mungkin terapi atau apa yang terkait dengan bagaimana membantu anak untuk lepas dari gadget itu sendiri. Karena memang ada sampai adiksi itu ada gitu ya. Nah, itu ya mungkin itu bisa dilakukan, tapi memang berawal dari orang tua gitu ya. Orang tuanya mulai dulu. Jangan jadikan gadget sebagai kompensasi agar anak tenang, agar anak diam, agar anak apa gitu. Orang tuanya bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi mulai lagi gitu. Mari ini lagi kedekatan dengan anak, ngobrol, bermain atau apa gitu ya. Nah, kemudian tadi kurangi pelan-pelan, alihkan dengan aktivitas lain bersama gitu ya. Betul. Konsisten dengan aturan, dan kalau memang rasanya tidak mungkin lagi dihandle, ya pergilah ke profesional gitu ya. Mungkin dia butuh, karena sebenarnya ke profesional itu yang akan itu kan bukan anaknya saja, tapi orang tuanya juga akan diedukasi ya. Jadi nggak mungkin kemudian ke psikolog anaknya doang yang akan diberikan intervensi terapi apa, tapi begitu nyampe rumah orang tuanya ya sama aja, enggak, tapi dua-duanya. Jadi nggak akan fokus ke anak, tapi juga orang tua akan mendapatkan mungkin intervensi-intervensi yang itu mendukung agar anak tidak kembali lagi untuk kemudian kecanduan misalnya gitu. Itu sepertinya. Nah, Bu Farah, tadi kita udah dijelaskan sama Bu Farah ya bahwa itulah mengapa digital parenting itu diperlukan atau diberikan diedukasikan kepada anak, orang tua juga harus memahami, karena itu tadi di media sosial tuh mempunyai dua mata pisau ya Bu ya, bisa menjadi sisi positif dan juga bisa menghadirkan sisi negatifnya. Nah, untuk Bu Farah sendiri mungkin ada hal yang bisa disampaikan kepada orang tua agar bisa lebih berkomitmen khususnya kayak gitu dan memberikan pembatasan-pembatasan yang sesuai untuk anak-anak. Iya, sesuai dengan yang mungkin disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, bahwa kita tidak mendidik anak kita untuk zaman saat ini, tapi mendidik anak-anak kita untuk zaman mereka nanti. Nah, kaitannya juga dengan digital parenting, bahwa kita sebenarnya tugas orang tua saat ini adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk kemudian siap menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam hal teknologi. Gitu. Mari kita siapkan anak-anak kita yang memang tangguh. Mari kita siapkan anak-anak kita yang kreatif, yang memang
ini tercipta dari relasi yang demokratis di keluarga, bukan dari relasi yang otoriter misalnya, yang kemudian tidak memungkinkan anak untuk melakukan berbagai macam inovasi misalnya. Betul. Mari juga kita bentuk anak kita menjadi anak-anak yang mudah beradaptasi dengan perubahan. Kemudian juga tangguh tadi juga terkait dengan dia bisa menghadapi berbagai macam kegagalan betul, gitu ya. Siap untuk menghadapi tadi perubahan-perubahan yang terjadi, karena seperti yang kita bahas di depan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Perubahan yang sangat cepat dan kita juga sebagai orang tua tidak menemani, dan kita juga tidak menemani mereka sampai mereka tua gitu ya. Nah, mari kita siapkan, dan caranya apa? Kita perlu belajar. Orang tua, menjadi orang tua itu adalah proses belajar seumur hidup sebenarnya. Betul. Terus belajar dan terus belajar. Bukan berarti kita akan menjadi orang tua yang perfect, enggak. Karena nggak ada orang tua yang perfect gitu ya. Betul. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang tua yang memang terbaik untuk anak-anak kita, berusaha memberikan yang terbaik dengan terus belajar gitu. Belajar tentang ilmunya pengasuhan, belajar tentang apa yang dihadapi oleh anak-anak kita saat ini, sehingga kita juga bisa mempersiapkan mereka ke depan sesuai dengan dunia yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Mungkin ini pesan buat saya sebenarnya, karena saya punya semuanya deh Bu, dua orang anak gitu ya, dua orang anak yang akan nanti ke depannya nggak tahu. Udah mau masuk masa remaja ya Bu ya berarti ya. Nah, jadi pesan untuk saya sendiri dan juga untuk para orang tua, saya pikir begitu. Jadi anak yang tangguh, siap menghadapi perubahan yang terjadi, kemudian mampu menjalin relasi sosial dengan orang lain, itu juga penting. Walaupun sekarang eranya dunia digital gitu ya, media sosial, tapi relasi dengan orang lain penting. Secara emosi juga cukup kuat gitu ya. Tadi kaitannya dengan belajar dari empati seperti itu, gitu ya, empati dan tentu saja yang paling penting di luar itu adalah basic keagamaan gitu. Betul. Saya pikir itu menjadi kontrol, sebuah filter yang paling kuat untuk kemudian bisa mempersiapkan anak nanti ke depan seperti apa. Anak yang kemudian hebat saja tapi nggak punya basic agama juga dia larinya bisa kemana-mana tuh gitu ya. Tapi kalau dia sudah punya dasar agama yang bagus, insya Allah dia akan jalannya lebih. Karena juga riset-riset itu kan juga menunjukkan orang-orang yang religius, orang-orang yang punya religiusitas yang tinggi, artinya dia punya pemaknaan tentang kehadiran Tuhan, ada kekuatan lain di luar manusia yang mengatur segalanya. Dia bisa memaknai berbagai macam hal itu secara lebih positif. Apapun itu, entah itu kesulitan, entah itu kemudahan atau kemudian prestasi-prestasi. Nah, orang yang punya spiritualitas atau religiusitas yang tinggi, pemaknaannya kan lebih baik. Nah, pemaknaannya juga penting untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Bagaimana menghadapi setiap peristiwa? Peristiwanya sih sama, tapi cara orang memaknainya akan berbeda. Mengambil hikmahnya. Pemaknaannya ini kemudian akan mempengaruhi bagaimana orang akan melakukan sesuatu untuk situasi itu. Ya, betul. Ya, jadi di luar itu tadi, oke, teknologi berkembang, tapi basicnya tetap adalah religiusitas, spiritualitas anak, dan semua itu juga bermula dari keluarga. Iya. Mengasuh anak itu bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas jelas dong. ayah dan mama, seperti itu ya Bu Farah. Baik, terima kasih banyak Bu Farah sudah mau hadir di sini di podcast Tutur Mama. Benar-benar suatu kebanggaan buat saya pribadi. Jauh-jauh loh Bu Farah ini dari Padang, liburan ke Jogja, kita paksa datang ke sini untuk berbagi informasi dan berbagi edukasi tentang digital parenting ini. Semoga bermanfaat untuk mama, papa, dan semua yang menyaksikan video kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu Farah. Sama-sama Mbak Ari. Semoga liburannya tinggal berapa hari lagi nih Bu di Jogja? Gak berasa udah mau balik aja. Kerjaan sudah menanti. Oke, semoga nanti pas pulang kembali ke Padang bisa menyaksikan juga video kita kali ini. Insya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi dan sampai jumpa di acara podcast Tutur Mas selanjutnya. Dadah.